Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqana bil huda biwasilatil masari wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin bi syafa'atil udma wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan para alim, para kiai, para sepuh, wabil khusus para pejabat, Pak Bupati atau wakilnya, dan juga Bapak Camat, alhamdulillah beliau datang, Pak Lurah seperangkatnya, Ketua PCNU dan juga kubunya, MWKNU ataupun mungkin dari Ketua Ansor, Ketua Banser, semuanya para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami datang dari Demak. Nama saya Muharrar. Yang asli panjang, Bu. Nama saya panjang. Lafadznya gini. Inni nadartu laka ma fi batni Muharrar. Di Al-Quran ada bunyi. Nama saya Muharrar. Khuduri itu nama ayah. Teman-teman media sosial kalau manggil Pak Khuduri, tapi yang asli Khuduri nama ayah. Muharrar Khuduri. Kulo asli Demak, kados panjenengan sedaya. Jane kulo ngomong basa Jawa. Kulo bisi-bisi kali Pak Camat bisa bahasa Jawa enggak? Gak bisa, saya juga latihan tapi bahasa Jawa sulit. Padahal menurut saya mudah, yang sulit bahasa Kalimantan. Saya tak pakai bahasa Indonesia biar Pak Camat paham. Jadi kami asli Demak, Telogorejo. Tadi ada orang Telogorejo. Nggak di mana tadi? Turun. Telogorejo, Wonosalam, Demak. Dekat dengan Tulirejo. Tadi saya ketemu sama orang-orang Tulirejo. Ketemu Penawangan, Dempet, Semarang, Masya Allah. Saya jauh-jauh dari Demak ke sini bukan ngisi Mauidul Hasanah, Bu. Sebab syarat sahnya ngisi Mauidul Hasanah, ucapan dan perbuatan harus sesuai. Tapi saya ini ucapan saya Masya Allah, tapi perbuatannya zong, nol besar. Jadi di sini nanti kami tidak ngisi Mauidul Hasanah, tapi pengen jagongan. Jadi nanti Bapak Ibu yang punya problem, yang punya masalah, tolong operator atau panitia nanti yang saya interaksi sama Bapak Ibu semuanya. Nanti kalau panjenengan punya masalah, Pak Yai, suami saya pergi nggak tanggung jawab, sudah 4 tahun nggak ada kabar, boleh nggak saya nikah lagi? Nanti tanyakan dulu nih. Pak Yai, saya nikah sama suami, dari sejak nikah nggak pernah mau kerja. Tidurnya suami cuma tidur melulu, nggak pernah mau kerja. Sementara yang saya kerja saya, bagaimana hukumnya ini dia ini? Ini suami hukumnya masuk neraka masuk surga. Nanti tanyakan dulu ya. Jadi mohon maaf mungkin bahasa Indonesia saya grudel-gradul Pak Camat, tidak seperti dari artis di media sosial. Tapi tadi saya tanya sama panitia, Pak jenengan mau kenal sama saya dari mana? Kata beliau dari YouTube sama dari TikTok. Masya Allah. Ini bukti bahwasanya belajar lewat YouTube, lewat TikTok, lewat video snack, lewat Twitter, lewat Facebook, itu hukumnya sah. Sah Pak Yai. Hukumnya sah. Yang tidak sah itu tidak punya dasar lalu mengambil ilmu dari media sosial. Bapak Ibu nih, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang asli, kalau kita ini pengen sejahtera, kalau kita ini pengen dijadikan oleh Allah baldah thayyibah wa rabbun ghafur, yang asli itu
3 orang itu harus genap. Paham genap? 3 orang ini harus cocok dengan aturan syariat. Kalau 3 orang ini orangnya baik, insya Allah semuanya akan dibaikan oleh Allah. Siapa 3 orang ini? Yang pertama adalah ulama, kiai. Kiai di daerah itu harus benar dulu, sehingga menciptakan masyarakat yang benar, masyarakat yang benar. Mungkin kiai itu benar kamar senengane nonton video porno. Coba Pak Yainya kalau di kamar itu senengane lihat video porno, gambar-gambar porno. Alasannya nak jima istrinya tidak semangat kalau tidak melihat seperti itu. Coba bagaimana ya? Mohon maaf ya, berarti ilmu itu tidak cuma untuk orang awam saja. Kiai itu dia tidak ilmu. Rasulullah pernah jawab, adinu nasihat. Agama ini adalah nasihat. Kemudian ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, gimana? Nasihat ini untuk siapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Dan juga untuk pemimpin-pemimpin orang Islam juga perlu dinasihati. Jadi daerah atau negara akan menjadi baik, pertama kali yang harus diperbaiki itu ulama. Kalau ulamanya baik, insya Allah. Kalau Pak Yainya baik, insya Allah. Kadang-kadang Pak Yai ngelaknat HP, jebul-jebul Pak Yai ini berdino segelane ya HP. Bahkan Pak Yai itu kenapa sih HP ini santri? Jebul-jebul Pak Yai ini berdino segelane ya HP. Mini ini jenenge nasihati gak cocok sama nak perbuatannya. Nak bahasa Jawa ini apa Bu? Jargoni, pinter, nasihati gak iso nglakoni. Makanya pondok pesantren saya Bu, saya punya pondok pesantren baru 3 tahun. Alhamdulillah santrinya baru 1000. Itu semua santri tak wajibkan pakai HP. Alasan saya cuma satu, yang kiai ini sekarang HP, santri ini gak oleh. Itu namanya jargoni. Pinter nasihati orang iso nglakoni. Makanya nggak bener itu kiai yang kenapa sih HP santri dipukulin, dihancurkan, padahal HP-nya wali santri, bukan HP-nya murid. Jadi pasti panjang nggak cocok. Waduh, panjang. Tapi bagaimana? Enggak. HP itu benda mati. HP ini seperti pisau. Ibu-ibu kalau masak di dapur pakai pisau nih. Kira-kira pisaunya panjang sama buat nusuk perutnya anak dan suami, apa digunakan untuk iris-iris lombok? Iris-iris lombok. Artinya kalau pisau itu bermanfaat, HP juga bermanfaat. Santri saya semuanya tak wajibkan pakai HP semua. Sekali ada santri nggak pakai HP tak goyongkan. Kenapa seperti itu? Sebab pada tahun 2021 Allah menghadirkan mujadid, Allah menghadirkan mutajaddid, Allah hadirkan pembaharu, yaitu virus corona. Di Kalimantan ada virus corona apa enggak? Pak Camat, ada virus corona Pak Camat? Dulu tahun 2021 ada ya? Ada. Virus corona itu perpindahan peradaban. Yang tadinya ibu-ibu gak kenal foto selfie, malah pinter foto selfie. Yang tadinya adik-adik anak-anak gak paham game, sekarang pinter-pinter. Nah sebutkan itu artinya virus corona itu perpindahan peradaban. Barang siapa tidak menerima perpindahan peradaban semacam ini, maka orang itu akan ketinggalan zaman. 10 tahun yang akan datang, pondok-pondok pesantren yang tidak mau menggunakan teknologi, yang tidak mau menggunakan HP,
generasi milenial. Amin. Quran sampai HP utama mana nih? Quran, Al-Quran sampai HP utama mana? Pengen ngomong ini Al-Quran dia berani. Ya, sebab yang terjadi terlatih HP daripada Quran. Mana Qurannya? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Quran sama HP utama Quran, benar? Tapi prakteknya tidak. Percaya benar? Percaya apa enggak? Jangankan orang awam, Pak Yai loh Pak Yai. Pak Yai itu kalau berpergian Qurannya carry, kira-kira kembali pulang ke rumah enggak? Enggak. Tapi kalau HP-nya ketinggalan kembali lagi enggak? Kembali. Ini Pak Yai nih. Apa menang pulau panjenengan sing rapat sama Yai? Pak Yai itu kalau pengen makan tidur yang dipegang terakhir dari sekian banyak aktivitas seharian, pengen makan tidur yang dipegang terakhir Quran sama HP. HP. Bangun tidur yang dipegang pertama kali Quran apa HP? Itu menunjukkan bahwa tahun 2021 adalah penabuh gendang perang yang peradaban. Virus corona dibandingkan dengan Dajjal, kekuasaannya lebih luas virus corona. Rasulullah pernah dawuh, Dajjal menguasai alam semesta, yang tidak dikuasai cuma Mekah dan Madinah. Percaya apa Pak? Rasulullah pernah dawuh, Dajjal menguasai semua, yang tidak dikuasai cuma Mekah Madinah. Tapi apa yang terjadi? Virus corona menguasai semuanya, bahkan Mekah Madinah tutup gara-gara virus corona. Zaman dulu orang tua ber-HP dilarang sama askar, dilarang sama polisi. Sekarang polisi ini cekelan ini udah saya cukup hajar kasualan ambil jalan HP. Hah? Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Madinah ngimami sing disai bukan Quran, HP. Percaya betul? Paham? Jadi, makanya panjenengan semua harus sadar bahwa HP itu adalah perubahan peradaban. Panjenengan nggak usah pusing-pusing. Putra putrine panjenengan pinter, cerdas, gara-gara Mister HP. Betul betul. Zaman dulu panjenengan tidak kenal HP, tidak kenal namanya game, tidak kenal namanya Facebook. Pada akhirnya cari uang sulit. Tapi sekarang setelah megang HP, anak-anak kecil duduk di rumah cari uang setiap miliar kecil. Saya punya teman satu hari penghasilannya 1 miliar gara-gara teknologi. Bahkan pondok saya maju pesat, hanya 3 tahun santri sudah 1000, bahkan nolak santri. Saya punya cabang 23 tempat se-Indonesia gara-gara Mister virus corona, Mister HP. Paham? Maka darinya panjenengan harus sadar, panjenengan gak usah khawatir, Ustaz nanti kalau dibuat lihat film porno gimana Ustaz? Apa bingung? Wah panjenengan kalau ke toilet saja penuh dengan film porno. Kalau di WC ini benar-benar nanti akan disadarkan oleh Allah, akan disadarkan oleh Allah. Ada beberapa orang gara-gara iso ngaji dicoba lihat video porno itu. Nah dapat saya tahu Pak Yai terjadi loh al-darurah tuhibul mahdzurah. Dalam keadaan terpaksa boleh melakukan perkara yang diharamkan. Nah Pak Yai halal, nah masyarakat halal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami tidak perlu memberi mukadimah panjang-panjang. Nanti silakan panjenengan yang ada unek-unek tanyakan ke saya, biar langsung action. Paham Bapak Ibu? Silakan operator yang berani, silakan yang tanya, silakan.
Ayo silakan. Monggo Bapak Ibu yang dari tanglet silakan. Nah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Kiai. Melihat sikon pagi hari ini yang seakan-akan kita itu fresh dengan adanya ajaran agama Islam, sangat kental di sini. Ada pertanyaan saya yang perlu kita ketahui bersama, bahwa Kondeng, Kecamatan Kondeng khususnya itu ranking 1 dari segi narkoba ya, kenakalan remaja dan hamil duluan, pergaulan bebas anak-anak sampai anak-anak sekolah. Pertanyaannya, bagaimana solusi? Padahal majelis taklim yang luar biasa seperti ini belum bisa memberikan efek pada kita semuanya untuk menanggulangi kenakalan remaja, khususnya narkoba dan pergaulan bebas. Matur suwun Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mentakdirkan taat siapa? Gusti Allah. Yang mentakdirkan adanya maksiat siapa? Gusti Allah. Sehebat apapun ulama, sejos apapun umaro untuk menghabiskan, untuk menghilangkan kemaksiatan, tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Tetap Allah hadirkan orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Bagaimana untuk mengatasi semacam ini? Yang harus pertama kali dididik atau digenahke, pertama kali orang tiga, ulama, umaro, agniya. Selama 3 pemimpin ini orangnya baik, insya Allah masyarakat lambat laun akan baik. Pertama, ulama harus sayang banget kepada umat. Jangan sedikit-sedikit urunan, sedikit-sedikit urunan. Maulid Nabi urunan, Isra Mi'raj urunan, mana ibadah urunan, jalan sana urunan, nuzul Quran urunan, pengajian urunan. Ini masyarakat ini akan menjauh kepada ulama. Kalau nggak percaya buktikan. Pada akhirnya majelis taklim dibandingkan dengan konser dangdut, pengunjungnya banyak konser dangdut. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya cuma satu, majelis taklim ono urunan, dangdut gratis ora ono urunan. Itu pertama. Jadi kiai itu harus rahmatan lil umat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus wahai Muhammad. Pengganti kanjeng Nabi adalah ulama. Al ulama warasatul anbiya. Aku tidak mengutus wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali memberikan kasih sayang. Paham kasih? Kasih itu nyoh. Itu namanya kasih. Paham nih? Namanya kasih. Sayang itu artinya membebaskan tanggungan, membebaskan iuran. Nah terus pengajian semacam ini terus gimana dananya? Dananya lewat 2 orang. 1, umaro. 2, agniya. Pengajian semacam ini kok diatasi Pak Camat kok itu kecil. Dananya lebih kok. Tajamnya diantar 50 juta. Kecil. Nanti kalau Pak Camat setiap ada majelis taklim semacam ini bantu 50 juta, insya Allah tahun yang akan datang, periode yang akan datang, Pak Camat
kebutuhan kiai, insya Allah beres. Amin, amin, amin. Paham? Setuju? Ini nanti kemaksiatan remaja lambat laun akan dihilangkan oleh Allah karena ulamanya sudah menjadi kebanggaan. Wong saya datang dari Demak ke sini bukan karena bisa roh, orang bisa lagi, orang opo. Wong saya berangkat dari Demak menuju Surabaya pakai mobil sendiri, ngetir saya. Nggak ada sih di sana ini, nggak ada. Kalau ada kiai yang tarik harga, jangan dihadirkan. Indonesia ini banyak ulama-ulama hebat. Dengarkan surat Yasin yang setiap panjenengan baca, setiap kali dibaca. Apa firman Allah? Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Benar? Wow. Ittabi'u, ikutlah kamu semua man kepada seorang ulama la yasalukum ajra, yang tidak pernah tarik harga. Wa hum, ulama-ulama yang tarik harga, muhtaduna, ulama-ulama yang mendapatkan hidayah. Anwar Zaid tarik harga, jangan didatangkan. Gus Idam tarik harga, jangan dihadirkan. Sama lagi, Ustaz Abdul Somad tarik harga, jangan didatangkan. Ustaz Hadi Hidayat tarik harga, jangan didatangkan. Ini Allah nih. Allah mengatakan ittabi'u anto sirokabeh, ikutlah kamu semua man kepada seorang nabi dan rasul. Sekarang sudah tidak ada nabi dan rasul, yang ada adalah ulama. Wahum kiai-kiai sejak partai butuh duwite masyarakat, iku muhtaduna, kiai-kiai yang mendapatkan hidayah. Kiai rebutan zakat fitrah. Saya banget kiai rebutan daging korban. Lho terus di sebenarnya kok anune ra ono. Jebul. Kok nek bebetan iki kiai salah. Paham Pak Kiai? Ampun ngomongke kalau betul. Untuk menanggulangi kenakalan bocah-bocah, umaranya, adiknya diminahkan dulu. Selama umarah mendukung perjuangannya para kiai, selama adiknya mendukung perjuangannya kiai, insya Allah masyarakat kumplek menghadiri majelis taklim. Gak perlu ini insya Allah. Semoga saja untuk bulan berikutnya tidak ada iuran. Allahumma iurannya sudah ditanggung sama Pak Camat. Allahumma Amin. sudah ditanggung sama Agniyaul Muslimin. Allahumma Amin. paham? Wis, jadi gambar ini dibinahkan. Insya Allah nanti kemaksiatan beres. Sebabnya sampai kapanpun kemaksiatan itu diberhentikan, tetap generasi bermunculan terus. Apalagi sekarang ini masya Allah lewat HP sulit untuk menumbangkan kemaksiatan. Lagi pula dunia ini supaya seimbang antara taat dan maksiat harus berjalan bareng. Nanti Allah mengatakan seumpamanya semua orang bertaat semua, maka orang-orang itu akan kumatikan, akan kuganti dengan orang-orang yang bermaksiat, sehingga mereka tidak menghilangkan sifat gohurku. Dia taat berjodoh maksiat itu seperti orang berjalan pakai kaki kanan. Ini supaya seimbang caranya, yo taat, yo maksiat. Jadi Pak Polisi ganggu. Kalau nggak ada maksiat, Pak Polisi nggak dapat pekerjaan, Pak Tentara nggak dapat pekerjaan. Akibatnya gini, gak ada perang Pak Tentara. Kemarin saya lihat Pak Tentara bercocok tanam, nanam sayur, gara-gara damai, ya kan? Gara-gara damai. Tahap nih. Oke, silakan yang lain. Ayo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Yai menyambung apa yang disampaikan oleh Abdul Latif tadi tentang apa itu kumpul bebas tadi nih. Nah, seumpama seorang wanita itu belum nikah, sudah kumpul dahulu lalu hamil. Nanti setelah hamil untuk menutupi aib, maka nanti dinikahkan dengan yang menghamili. Nah, seandainya lahir perempuan, maka bolehkah yang menghamil ini sebelum nikah sudah sebelum nikah sudah hamil dahulu, nanti apabila keluar anak perempuan jadi walinya. Terima kasih, itu saja Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Zina berawal dari cinta. Cinta itu adalah garuda. Orang seneng itu tak berupa, itu gawan awak, itu bagian daripada kepribadian manusia, nggak bisa itu. Makanya Gus Bahak pernah gawe nyenengi bojone tonggo iku kena dengan syarat jangan ditindaklanjuti SMS, ikunan, selingkuh, zina, jangan. Seneng bojone tonggo, paham? Pak Yai bisik-bisik kalau aku minum Ustaz gak sering cantik ya kan? Padahal dia bojo. Cinta itu di dalam hati, nggak bisa dihilangkan Pak, nggak bisa dihilangkan, nggak bisa itu. Cinta itu di dalam hati. Cuma Allah punya peraturan, jangan menindaklanjuti cinta itu di dalam hati. Panjenengan lihat buah gembandul, ada buah mangga gembandul milik tangga. Sampai nanti senang mangga, halal apa haram? Halal apa haram? Nanti mau seneng kok masuk haram? Halal. Sing haram itu sampean nyekel watu terus ngene. Haram Bu. Apa meneh nyampe sampai udah mbok emek-emek. Kondangan tonggon sing dhewe pelem kamu kan. Begitu juga seneng sama perempuan lain itu darurat. Darurat tuh. Saya lihat neng-neng ini cantik-cantik tuh, hati saya seneng. Hati saya seneng. Tapi kan saya tidak menindaklanjuti dengan kenalan, WA-an, zina kan enggak. Jadi yang haram itu adalah menindaklanjuti cintanya itu. Bila mana ada orang kesandung kasmaran, nyampe terpleset dalam perzinaan, itu sudah kodok-kodok. Panjenengan tidak boleh melaknat siapapun orangnya. Jangankan panjenengan awam, kiai sing sekelane kita, sing dino ngisi mauidho, sing dino nasihatin santri, lho iso ngeteni santri ini. Percaya betul? Nah, kalau percaya pecet Google, kiai menghamili santrinya, gedor kabeh, sampai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, gedor kabeh. Nah, perlu sampai menulis Habib menghamili wanita muridnya, santrinya, gedor. Percaya betul? Ini kok kesannya Gusti Allah. Bagaimana di waktu ada orang semacam ini, gak usah dilaknat. Barang siapa yang melaknat kemaksiatan orang, maka orang ini tidak akan mati kecuali sebelum mati akan terpleset melakukan dosa yang sama. Paham Bu? Sama nggak usah komentar ngono-ngono. Sekaligus ngelingi Pak Yai, kalau mau meteng sokoe, mau meteng gak dibuju, iku haram, tidak boleh dilaknat. Kamu itu jangan. Karena sesungguhnya kemaksiatan orang itu benar-benar pertolongan Allah. Orang bisa menghindar maksiat itu benar-benar pertolongan Allah. Kalau tidak ditolong, tetap kepleset. Apa meneh wong kiai ganteng, berduit, sandine wakil. Wi anu kalau sandine ketemunan ning hotel ini ya iso wae. Terus betul? Di waktu terjadi ada orang terpleset melakukan zina, nyampe hamil. Bagaimana ini? Ada khilaf ulama, boleh langsung dinikah. Apa jadi? Dengan syarat wanita yang hamil ini belum punya suami. Tapi kalau ada orang ngetengi bojone tonggo, menteng, haram
dinikah. Kenapa seperti itu? Masih punya suami. Paham? Selama belum punya suami, boleh langsung dinikah. Ini menurut madhab Syafi'i. Tapi menurut madhab lain tidak boleh langsung dinikah, menunggu melahirkan. Apa? Terus bagaimana jika kita mengikuti madhab Syafi'i yang mengatakan boleh dinikah? Bila mana selama dinikah, qabiltu nikahaha, setelah dinikah hamilnya ada 6 bulan. Jadi ngetengi wong wedok baru 1 bulan konangan setelah itu dinikah. Setelah dinikah hamilnya ada 6 bulan atau lebih, maka lelaki yang menzinai ini boleh dijadikan hakim. Ini jarang-jarang kiai menyampaikan, sebabnya kiainya orang belajar tenang udah iso tur ilmu kalau tidak bersama dengan ulama-ulama hebat gak bisa. Mesti orang yang ngomong nggak boleh harus pakai wali hakim, pakai naik enggak. Kalau hamilnya ada 6 bulan, jadi gaji nikah hamilnya masih ada 6 bulan, besok kalau anaknya perempuan, akad nikahnya kepada bapak yang menzinai. Tapi kalau gaji nikah baru 1 bulan kiai, 2 bulan, nggak boleh dia. Terus bagaimana supaya tidak terkesan anak zina di waktu akad? Bapak yang menzinai menyuruh kepada Pak Naib untuk menikahkan, paham? Makanya saking cerdasnya kiai-kiai Indonesia, setiap menikahkan anaknya menyuruh Pak Naib dan menikahkan. Supaya apa? Supaya anak-anak zina tidak terlihat. Itu saking cerdasnya kiai-kiai. Makanya kalau kiai yang dimakan ngakati anak EDB, berarti orang duit jiwa kasih sayang terhadap anak-anak zina. Nih, sebabnya kalau setiap ada pernikahan perempuan diakati orang tuanya sendiri, Pak, nanti pada akhirnya anak zina terbongkar. Loh, kok sih nikah kok Pak Naib? Wah, berarti ini anak lamziadah, ini anak kumpul kebuli. Aku saking cerdasnya Imam Ghazali nanti dawuh, bin sing bener itu bin yang benar bukan ke suami, sing bener bin itu ke istri, ke ibu. Kenapa seperti itu? Bapak itu orang sing meteng ibu. Loh, sing meteng ibu sana mulan gendeat. Bareng lahir sing menak sing lanang bine bin bapak terus bener. Padahal sing rekoso ibu. Nyampe wonten sahabat sowan Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, sinten sing kula ginake sae Kanjeng Nabi? Bapak kula napa ibu kula? Kanjeng Nabi dawuh, ibumu. Tanglet oleh, siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Setelah itu baru bapakmu. Makanya Imam Ghazali tenggone ya, bin itu sing bener itu ke ibu. Muharrar bin Suparti. Mbak ibu kula namanya Suparti, berarti kula ini asli wong Jawa. Orang wong imigran. Buktinya ilmu masak kayak jenengan. Paling keturunannya mak lampir ini peret. Nek kae keturunannya ini loro kidul. Halo wong Jogja. Lalu paham ya? Paham Pak Yai? Jadi kalau 6 bulan ke atas boleh dinikahkan sama bapak yang menzinai. Tapi kalau 5 bulan ke bawah harus naik. Oke, silakan yang lain. Ibu-ibu, ayo. Ada biasanya di masalah birang-birang. Saya tukaran kalau bojo ini jenengan kan. Ayo. Mangga Bu, ayo. Ayo. Ibu, ngacung. Ayo. Lagi berdubit aku mau, berdubit tak dunia. Mangga Bu, Masya Allah. Terus, terus. Mangga Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak, ini kan sebentar lagi mau lebaran haji ya. Nah, biasanya itu nak kemudian kalau di tempat saya itu biasanya kalau kurban itu yang berkurban itu dapat zakah yang berbeda dari yang lainnya. Itu hukumnya gimana? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban sama zakat fitrah beda. Kalau zakat fitrah itu tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Tapi kalau kurban ya diberikan orang fakir juga orang kaya. Makanya nanti kalau ada kurban kok panitiane pilih-pilih, berarti panitiane mboten alim. Ini kan kali zakat fitrah nih. Kalau zakat fitrah memang harus dipilih-pilih, tapi kalau kurban harus rata supaya biar merata. Carane ojo pilih kasih. Kalau kiainya diwenehi sampel loro, yo masyarakat diwenehi sampel loro. Paham? Nggih ngoten. Bahkan kalau nak kurban malah kula mboten bodoh, Pak. Kalau nak kurban tak kula ngurbani anak kula bojo kula. Nak winginane kula kurban 10 kambing. 11 kambing, betul ingin tahun ini anak kula lebih 10. Saat ini anak kula ketambah siji malah 11. Oh sampean duwe wedhus, kamu punya kambing anaknya banyak seneng ya. Masa dia anak banyak nggak seneng bu? Ya kan? Sekarang anak saya 11, anak saya 11, saya sama istri 1. Istri saya 1 bu, wong demak. Orang usum kiai poligami. Nah Jawa Timur Jawa Barat ya. Orang Jawa Tengah itu Masya Allah ketuhanan yang Maha Esa. Istrinya cuma 1. Saya korban 13 ini nanti. Nih, doakan nih. 13. Semoga saja panjenengan korban semua bu nggih. Ojo terbiasa seneng jalur. Tapi panjenengan korban sendiri. Jangan terbiasa begini. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ciri-ciri wong fakir miskin seneng diwenehi sedekah. Wong niku nasugih seneng menehi sedekah. Makane nek saged niki mengke hari kurban setor wedhus kabeh nggih. Apa mana ibuke lemu, sapi. Alhamdulillah. Apa mana ora sapi wedhus sing bedibu. Nah sing gering-gering ora apa-apa wedhuse ora lemu. Nah, korban. Tidak ada orang yang kurban kecuali 1 tahun yang akan datang ekonominya akan dicukupkan oleh Allah. Syaratnya ikhlas. Kiai, saya kemarin korban kiai, kok ekonomi saya itu seret, berarti nggak ikhlas. Buktinya mana? Buktinya diteri panitia emosinya bener. Angsemi udah gede rego 5 juta diteri sikil toh ambil sepatu. Ini namanya tidak ikhlas. Ciri-ciri orang ikhlas itu menerima apapun yang diberikan oleh panitia. Nah sakit korban kabeh Allahumma. Lebih-lebih Pak Yai ini harus menjadi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terletak pada diri Rasulullah sebagai contoh. Kiai ning daerah itu wakil Kanjeng Nabi, mengganti posisi Kanjeng Nabi. Ono kiai gak korban berarti tidak mewarisi Kanjeng Nabi. Muga-muga kiai sak bisa niki sak rong kecamatan korban kabeh Allahumma. Kiai masang pengumuman ikuti korban jebul-jebul ora korban dhewe. Ngono iku salah. Pak Yai Ajeng Salim kadosipun Ibu nggih. Nggih. Ngono iku salah. Ngedume usahano sama rata. Khusus
ketua panitia jangan ngambil bagian. Kenapa ketua panitia nggak boleh ngambil bagian? Sebab ketua panitia itu wakil. Contoh nih. Kalau ngomong ini, Bu, belikan rokok Bu, nanti tolong belikan Pak Benson. Ibunya ini tak suruh belikan rokok. Loh, tunggu rokok bimbang jualan kok ini. Terus sisanya diberikan. Haram enggak? Haram. Ketua panitia yang diserai korban, lo kok malah melu gogo daging, hukumnya haram. Sebab apa? Wakil itu tidak boleh memanfaatkan atau mengambil perkara yang diwakilkan. Gak boleh. Waduh kalau Pak Naib diserai anak konikano, loh malah anaknya diri dinikah. Haram, paham? Supaya halal bagaimana? Supaya halal, ketua panitia memberikan daging sama panitia yang lain. Contoh ya, Bapak ini ketuanya, Bapak ini ketua, ini anggota, ini memberikan daging 20 kilo sama ini. Nah nanti 20 kilo lagi dibayar lagi, kamu halal. Halal, paham? Paham Pak Yai menjadi ketua panitia, khusus ketua panitia. Kalau anggota tidak, anggotanya boleh menerima daging dengan syarat itu sebagai bagian apa sedekah, bukan apa? Bukan gaji. Kalau gaji nyembelih harus dari yang memasrahkan. Makanya nanti panjenengan kalau masrahke kambing di masjid, jangan cuma bawa kambing saja, tapi ambil duit berapa Pak Yai? Uang administrasinya berapa? 200 ini untung gaji panitia, ketua panitia. Sehingga oleh makan daging itu ketuanya saja. Jadi kalau ketuanya Pak Hedun, ya Pak Hedun toh. Supaya halal, nanti Pak Hedun memberikan sama anggota 20 kilo, lagi Pak Hedun nombok jadi anggota itu. Begitu juga nanti kalau dibuat masuk makan-makan nih, nanti caranya dagingnya disedekahkan ke orang lain dulu. Semisal ya, anggotanya Pak Camat semisal, Pak Heru menyerahkan daging sama Pak Camat, kambing satu. Pak Camat ini kambing satu untuk panjenengan. Nanti Pak Camat menyerahkan panitia untuk masak. Kalau ingin hal seperti itu, dibuat makan kongres. Kalau di tempatku sing disembelih 10 pedus, itu kemarin. Sak kamu makan kabeh. Nggih. Nak sakit sing akeko disembelih. Paham Bu nggih? Paham Bu? Nggih. Jadi bagi daging yang asli tidak ada syariatnya, sekian-sekian tidak ada. Tapi kalau pengen tidak ada kecemburuan sosial, kalau bisa sama rata. Orang kiai, orang wong awam sama rata. Wah, gue diwadahi kuku siji kabeh. Insyaallah barokah nggih. Lah sing korban wong siji ya sak kampung jumlahe wong 100. Sing korban wong loro, wedhus loro. Yeah. Pak Yai ne jiko kuku loro. Masyarakat itu sepatu. Ibu itu kuping. Masya Allah. Maka silakan yang lain. Ayo. Silakan. Monggo. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai. Kami di sini kebetulan mengelola pendidikan, tapi pendidikan umum Pak Yai. J. Berbeda dengan pondok-pondok pesantren atau sekolah-sekolah Islam. J. Nah, pertanyaan saya di sini Pak Yai, kami itu kan masuk jam 7.15 pulang setelah sholat asar. J. Kendala kami di sini kan namanya sekolah umum, tidak ada seperti pesantren atau sekolah-sekolah Islam. Tapi kami mencoba menghadirkan sebagian Islam itu ada di sekolah kami. Nah, pertanyaan saya yang pertama Pak Yai, kadangkala kami melaksanakan sholat duha berjamaah khusus hari Selasa dan Kamis.
Pembelajaran umum kan 1 jam pelajaran itu 45 menit. Kadang 1 jam pelajaran umum itu terpakai untuk kegiatan sholat duha berjamaah. Kadang bisa terpakai 5 menit atau berapa menit. Nah, bagaimana hukum secara agama yang kami lakukan menurut Pak? Yang kedua, kami berusaha mewajibkan anak sholat zuhur dan asar berjamaah. Tetapi yang disampaikan oleh Pak Kiai, sesuatu ibadah itu kan tidak bisa dipaksa, apalagi dipukul anak-anak tersebut. Kami sudah berusaha mengarahkan bersama Bapak Ibu khususnya yang muslim, karena sekolah kami itu tidak muslim semuanya Pak. Hanya 33/4 yang muslim, 1/4-nya non muslim. Jadi untuk yang muslim kami harapkan sholat zuhur bersama dan asar berjamaah setelah itu pulang. Tetapi anak-anak ini banyak juga yang main kucing-kucingan yang tidak istiqomah untuk sholat zuhur berjamaah dan asar berjamaah. Kami menyadari kami bukan sekolah pesantren atau sekolah pondok-pondok umumnya. Nah, mungkin ada trik atau doa yang bisa diberikan kepada kami sehingga anak-anak kami ini bisa istiqomah. Paling tidak kami menghindari anak-anak tidak sholat, karena selama jam 4 itu anak kan berada di sekolah. Kalau zuhurnya tidak sholat, kami takut nanti dituntut oleh Allah kenapa anak ini tidak sholat. Tapi kami sudah berusaha istiqomah mengarahkan bersama Bapak Ibu untuk sholat. Tapi namanya anak, kami mengajar sekolah umum, masih ada anak-anak yang tidak istiqomah untuk sholat zuhur dan asar. Mungkin ada trik atau usaha atau doa yang bisa anak-anak ini hatinya lembut untuk melaksanakan sholat tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD apa SMP Pak? SMK Pak. SMK. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat duha berjamaah itu hukumnya mubah, boleh. Tapi alangkah baiknya jangan. Kenapa jangan? Rasulullah dan sahabat belum pernah sholat duha berjamaah. Nanti kalau sholat duhanya berjamaah, nanti kadang-kadang murid-murid itu punya pemikiran itu wajib. Dan mempengaruhi pikiran yang salah itu tidak boleh. Jadi sholat tahajud berjamaah, sholat Lailatul Qadar berjamaah, sholat tarawih berjamaah, sholat duha berjamaah itu hukumnya mubah, boleh. Jadi tidak dosa, Ustaz. Cuma alangkah baiknya biar sendiri-sendiri. Kenapa seperti itu? Itu hukumnya sunnah. Artinya sunnah dilakukan baik, tidak baik. Wong kadang-kadang Pak Guru nak mau sholat duha. Lalu sebenarnya ada Pak Yai sholat duha. Jawabannya Pak Yai sunnah. Nak dilampai ganjaran, boten dilampai nggih boten napa. Kadang-kadang kerja lebih penting, sebab kerja mencarikan nafkah anak istri hukumnya wajib. Kadang-kadang seperti itu. Emang jadi makanya jamaah nggak apa-apa. Kemudian panjenengan mewajibkan jamaah itu yang asli salah. Karena belum ada satu nas satupun yang Allah dan Rasulnya mewajibkan jamaah, belum ada. Semuanya ada. Itu Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, warka'u ma'ar-raki'in, warka'u sholato silokabih ma'ar-raki'in, bersama dengan orang-orang yang sholat. Itu menurut mazhab Syafi'i itu tidak wajib, tapi sunnah muakkad. Berhubung sunat muakkad, panjenengan kalau menyarankan hanya sekedar mewajibkan peraturan sekolah saja. Seumpamanya ada yang kucing-kucingan tidak apa-apa. Wong ada Pak Gurune orang jamaah, Bu Gurune malah ngumpet-ngumpet orang jamaah. Alasannya aku lagi udur, padahal orang udur. Lalu sebentar, kemudian nanti kalau anaknya nggak mau sholat bagaimana? Allah berfirman, apa itu Rasulullah jawab? Allah berfirman, wa ma arsalnaka illal balagh. Aku tidak mengutus Muhammad kecuali hanya menyampaikan saja.
Jadi kita ini jangan sok seperti pangeran. Allah saja memerintahkan manusia untuk bertaat. Itu gak pernah ada orang yang tidak mau sholat terus hidung kupingnya bilang gak pernah. Hidungnya potong gak pernah. Jadi panjenengan hanya mengajukan saja. Dua kan ada yang kucing-kucingan gak apa-apa. Kenapa bisa seperti itu? Sebab kadang-kadang bocah-bocah anak-anak yang gablek setelah terjun di masyarakat justru malah sing apik. Sing kusuk malah senengane ngapusinan, malah nyolongan, malah ngerampokkan. Loh, negatifnya orang kusuk menengah itu bahaya Pak. Kalau jadi pejabat protol itu. Loh, tapi nak sing wek kayak ibu-ibu sing omongane ngomong malah justru mau jujur-jujur. Terus makanya bapak-bapak sama ibu-ibu yang kesenang penyakit stroke kebanyakan bapak-bapak. Sebab bapak-bapak senangnya dan kerja terus menengah punya masalah nggak pernah diomongin. Coba ibu-ibu punya masalah rokok ya, kucing tukaran diomongin wek. Makanya ibu-ibu jarang kena penyakit stroke. Sing kenal penyakit stroke mayoritas bapak-bapak nanti punya masalah dindum. Akibatnya membengkak di otak, akibatnya ini kelenjar nadi ini pecah. Tapi kan ibu-ibu ya, awet baru tidur nyampe bapak tidur, wek, nyampe anak-anak pintar ngomong. Seumpama ini tak ciri-ciri ibu sing ngomong bapak-bapak, akeh sing bisu kayak so ngomong. Gara-gara anak-anak dikelola ibu-ibu pintar ngomong, terus badan. Itu kamus Kalimantan begini semene diapalke mumet. Anak-anak kecil pintar ngomong. Masya Allah. Barokahnya ibu-ibu cerewet, dadekno ibu-ibu awet uripe tur jarang sing kena penyakit stroke. Paham? Ibu-ibu sing kena penyakit stroke biasanya nak punya masalah hidup di jero hati. Akibatnya ini. Paham Bu? Nanti masalah ngomong kayak mama nih. Nah, ngomong kayak mama. Paham ya? Paham Pak? Panjenengan gak usah khawatir nanti anaknya gimana, gak usah khawatir. Itu mesti urus Gusti Allah. Panjenengan menjadi seorang guru hanya menganjurkan saja. Nanti nasibnya anak bagaimana serahkan Gusti Allah. Murid-murid yang dulu di waktu sekolah gablet gede-gede nih malah banyak yang jadi ulama. Sing khusus-khusus yang siji terus gede-gede nih malah kacau balau bangkrut hancur-hancuran. Allah maha segala-galanya. Wa ma arsalnaka illal balagh. Tidak aku mengutus Muhammad kecuali hanya menyampaikan saja. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Yuk. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak Pak Yai. Siap. Banyak ilmunya yang sudah kami terima. Ini Pak Yai, tadi jenengan menyinggung tentang perpindahan peradaban. Sedangkan sekarang adalah kemajuan negara, kemajuan agama itu tergantung dari pemudanya. Nah, sedangkan jenengan saged mirsani piyambak audien yang teriki dari putek dan putra. Nah, niku mod bapak-bapak kali ibu-ibu. Nah, mungkin cuma segelintir saja yang pemudanya di sini. Pertanyaannya setunggal, bagaimana untuk memikat anak-anak muda agar supaya bisa mau datang ke majelis yang seperti ini Pak Yai? Satu. Yang kedua adalah bagaimana hukumnya Pak Yai wudhu di dalam kamar mandi dalam keadaan telanjang? Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Besok kalau ada majelis salim lagi 1 bulan lagi, nanti panitia menyediakan sembako khusus untuk pemuda-pemudi. Kira-kira datang ya? Datang. Kalau perlu ada hadiah dari Pak Camat, voucher gratis. Ini sistemnya Pak. Karena pemuda sampai kapanpun tetap pemuda. Pemuda itu senengnya
senangnya seperti itu. Sakar PD, dewe, nyampe kaki Nabi nanti jauh. Apabila ada seorang pemuda kok sergap ibadah, dijamin Gusti Allah suwargane. Padha persis ana bapak-bapak wis tuwa malah pacaran. Dijamin nerakane. Sebenarnya ini aneh gitu loh. Bapak-bapak khusus, mobilnya bisa langsung ngadit ya. Kok pacaran? Settingan yang BAI bukan, ya kan? Jadi ada dua makhluk aneh bin ajaib. Satu, anak muda sergap menyekati pengajian. Ini aneh, ini luar biasa. Nomor dua, orang mbah-mbah pacaran selingkuh. Ini gini media sosial. Jadi memang seperti itu, Ustaz. Saya itu membangun masjid, jadi ada masjid, saya bangun masjid lagi. Alasan saya karena masjidnya sudah gak muat, karena satu banyak. Nomor dua, sudah di lain beda, sudah terhalang oleh sungai. Saya membangun masjid. Saya itu supaya pemuda-pemuda sergap. Saya itu setiap selesai Jumatan, saya sediakan 2000 porsi makan gratis, makan prasmanan gratis, sama sembako, sama uang 50.000. Wah, sama morok kabeh. Lihat semua. Bahkan masjid saya pemecah rekor, ibu-ibu terbanyak mengikuti Jumatan. Pak Tamir masjid, nah kepingin masjid ini ibu-ibu gemaran kabeh gampang. Siapkan prasmanan, siapkan sembako, satu orang dapat uang 50.000, tak jamin. Ini orang kecamatan mangkat kabeh. Pak, jadi memang seperti itu, Ustaz. Anak muda itu sulit dikendalikan, itu anak muda ini. Supaya bisa dikendalikan, caranya diiming-imingi, Ustaz. Diiming-imingi. Dulu saya diiming-imingi bapak saya, poso ya, poso, engko poso beduk. Engko nak gelem poso beduk, nak wis meh beduk tak jak ning pasar. Tak tukono kambi anyar. Kula poso beduk. Aku menyang warung, saya nawar sama ibuku, saya puasa beduk sama puasa sapi. Apa puasa sapi? Biar mangan tim sapi. Tadinya ibu saya ngelarang, tapi setelah itu boleh. Pada akhirnya satu hari saya makan 3 kali. Biar mangan tahu sapi, puasa sapi. Bagus. Anak muda kan seperti itu, nggak bisa, pokoknya lah. Itu kalau tua-tua kayak gaya, kayak tahu tanam ya. Karena sudah. Saya dulu pas nom pacaran juga. Jadi mana kan ya? Diberi cinta sama Allah. Lihat cewek lewat, gue seneng ini. Memang manusiawi terus bener. Paham ya Ustaz? Jadi kalau pengen anak muda semua berangkat untuk majelis taklim bulan berikutnya, siapkan hadiah untuk anak-anak muda. Insya Allah yang datang banyak. Kalau perlu diumumkan di grup WA, grup Facebook, grup media sosial, diumumkan di YouTube, di Twitter, di TikTok, kok kabeh. Nomor 2 Ustaz, wudu di dalam toilet dalam keadaan telanjang sah, boleh, kan? Boleh. Cuma sunai ditutup, ambil anduk ditutup, auratnya ditutup, bangun. Ustaz, apa? Mosok Gusti Allah sahabat? Bukan masalah Gusti Allah sahabat. Kok Gusti Allah sahabat kan? Wudu itu bagian daripada ibadah. Berhubung wudu itu ibadah, sunahnya menutup aurat. Saya yakin sunah menutup aurat tidak cuma wudu saja, mandi juga sunah menutup aurat. Tapi berhubung nak adus, gue telesan, adus betul. Ya sedih loh ibu-ibu bisa peng 5 telesan, terus betul. Makanya apa? Kamu saja tetap sah, nggak apa-apa. Wudu nggak apa-apa. Cuma kalau keran nanti di arah kiri, ke arah kanan keran. Tapi kalau bola ini arah kiri. Silakan yang lain. Ayo silakan yang lain. Nah, ya Bu, itu Bu. Nah, oke. Mumpung ketemu kali pulau, belum tentu tahun yang akan datang ketemu. Kadang-kadang tahun yang akan datang jenengan sampun bapak. Buatan pulau.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak Ustaz Ji, mengenai zakat mal. Ji, Karena mayoritas di desa kami atau di Kecamatan Kopi Wahau ini penghasilannya dari kebun sawit, Pak Ustaz. Ji. Setiap bulan itu mendapat hasil penghasilan dari kebun sawit itu, apakah hasil dari kebun sawit itu atau uangnya apa harus dikeluarkan zakat malnya atau bagaimana? Mohon penjelasannya Bu Ustaz. Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita menengok di kitab-kitab fikih, apa itu sawit tidak termasuk harta yang dizakati. Kalau menengok di kitab fikih, kecuali kalau mereka jual beli sawit. Kalau mereka jual beli sawit, memang wajib zakat. Berarti zakat tijarah. Tapi kalau menengok di apa itu di kitab-kitab fikih Syafi'i, sawit tidak termasuk bahan pokok. Jadi tidak termasuk zakat fitrah. Tapi kalau kita memahami jumhurul ulama dunia, semua penghasilan selama sudah ada satu nisab wajib zakat. Selama sudah ada satu nisab wajib zakat. Jadi tidak hanya sekedar padi saja tidak, tapi sawit juga. Sawit juga termasuk. Terus bagaimana nisabnya? Nah ini ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan itu kan dijual belikan ya. Jadi nisabnya seperti tijaroh. Tijaroh itu sekitar 77 gram emas. Jadi kalau sudah ada sekitar 50 juta, itu wajib zakat 2,5%. Kan? Ada yang mengatakan seperti almat-umat, seperti padi. Padi itu kalau pakai ragat, itu nisabnya sekitar 1 ton, 1 kintal 13 kilo. Anggap saja 1 ton ya. Setiap sudah ada 1 ton, wajib zakat, zakatnya 5%. Paham? 5%. Jadi terserah panjenengan ikut pendapat yang mana monggo. Sebabnya apa itu sawit itu tidak termasuk almat umat dan pokok. Makanya ada khilaf ulama. Ulama-ulama sekarang mengatakan wajib zakat. Cuma harus ada satu nisab. Sekali panen wajib zakat. Paham Pak? Sekali panen wajib zakat. Zakatnya bila ada satu nisab, 1 ton ke atas wajib 5%. Rata-rata sawit ada ragatnya nih. Kalau zaman dulu itu bila mana diairi pakai tenaga pakai diesel wajib zakat 5%. Tapi kalau tidak ada pengairan cukup air hujan 10%. Makna daripada pengairan itu ragat. Sawit itu kan ada ragatnya, ada nyemprot, ada rabut dan lain sebagainya. Apa? Silakan Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, jika ada seorang wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang beragama Nasrani dan tidak menikah sampai anak itu lahir dan dewasa, jika anak ini menikah, siapa walinya? Dosakah ibu jika tidak memberitahu siapa ayah biologisnya? Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Zina itu hukumnya haram bila mana pelakunya ngerti hukum. Kalau ada yang ini gak ngerti hukumnya zina, mengira zina itu sedekah. Sedekah. Mergo tapi suka sodako. Pesen main sedekah. Apa meneh enak-enakan. Sedekah gede. Namanya ada wanita yang ngerti hukumnya zina terus terjadi zina, maka anak ini nggak dosa karena nggak paham hukum. Tapi kalau tahu hukumnya, maka hukumnya dosa. Dosa ini akan lebur bila mana taubat.
Makanya kalau ada orang melakukan zina, nggak usah dilaknat. Apa mereka kadang-kadang sudon, panjangan tempat hotel, wah tempat zina, haram, nggak boleh. Jangan. Kenapa anak panjangan zina? Gara-gara dulu jenengan pernah melaknat orang zina. Jangan. Pokoknya orang maksiat bagaimanapun nggak ditutup serapat-rapatnya. Jangan pernah menguat kejelekan orang lain. Bila mana ada anak melakukan zina sama non muslim, satu, hukumnya dosa. Nomor dua, apabila tidak memberitahu ayah biologisnya bagaimana, tidak dosa. Memberitahu ya baik, enggak memberitahu ya baik. Kalau bisa jangan memberitahu, karena itu kejelekan diri itu jangan diberitahukan ke orang. Bahkan ibu-ibu, bapak-bapak, seumpamanya panjenengan pernah zina, jangan pernah diberitahukan ke siapapun. Jangan pernah sampai ngomong nak, kamu jangan niru mak ya nak, dulu mak pernah zina sama bapakmu. Jangan. Kenapa seperti itu? Man satara uyubahu, barang siapa yang menutupi aibnya, satarallahu wa yubahu di dunia wal akhirah. Aibnya orang itu akan ditutup oleh Allah sampai di kiamat. Makanya kalau panjenengan pernah punya masa lalu yang jelek, yang suram, jangan diberitahukan oleh siapapun. Paham? Maka dari itu tes DNA itu juga ruwet. Sebabnya nanti kalau tes DNA ada wanita ngaku kalau anaknya lelaki ini, padahal ini anak hasil zina. Setelah tes DNA-nya sama. Gaya kan? Makanya tes DNA itu juga ruwet juga. Kemarin kan baru tren-trennya nasab, harus tes DNA. Iya kalau orangnya tidak zina, dan ada seorang Habib terus zina sama seseorang terus melahirkan anak. Lah kok ini anaknya malah jadi Habib nih. Ada hasil zina, ya kan? Makanya, paham itu? Terus bagaimana kalau lelaki perempuannya Islam, lelakinya Kristen nikah? Dalam syariat Kristen Indonesia ini statusnya kafir. Tidak seperti yang di kitab-kitab. Kalau di kitab-kitab, wong Islam boleh nikah dengan orang Kristen, boleh nikah dengan orang Yahudi. Itu bila mana tidak menyebutkan Allah, itu jelas menyebutkan Allah. Yang disembah mereka itu tidak Allah ini, yang disembah itu Yesus ini, Tuhan Yesus. Jadi statusnya itu kafir. Jadi secara hukum tidak sah, tidak boleh dinikahkan. Kalau pengen sah, caranya lelakinya masuk Islam dulu, baca syahadat, baru dinikahkan. Paham ibu? Paham? Oke, silakan yang lain. Ayo mumpung ketemu bu, yang punya masalah. Saya Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bang ini. Masya Allah. Siap. Saya pernah mendengar kata ulama itu begini Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Inamal umamul akhlaku mabadiyat wa in humul dabat akhlakuhum dabu. Ini nyangkut yang pertanyaan pertama kali tadi itu Pak Ustadz. Nah, yang ingin saya tanyakan supaya besok waktu menghadap Jabaniyah tidak terlepas dari lemparan ke sebelah kiri. Nanti Pak Ustadz yang ngartikan ucapan saya tadi. Nah, begini tipsnya Pak Ustadz, minta tipsnya. Kalau seorang pemimpin atau seorang yang pintar sering memberitahu orang lain, suruh yang baik, tahu-tahu orang alim sendiri itu tidak sadar bahwa perbuatannya itu insya Allah melanggar. Contoh sebagai ketua ini ada, terus di situ dananya. Nah, orang lain dilarang
atau disuruh sedekah-sedekah, dia sendiri dana yang untuk tadi jariah digunakan sendiri. Tipnya bagaimana Pak Ustadz supaya besok di dekat Jabaniyah tidak dilemparkan ke kiri? Mohon disampaikan kepada seluruh umat supaya umat ini paham. Itu yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua, hukum sholat Jumat. Kalau sholat Jumat dilakukan di rumah sendiri, hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Tolong disampaikan. Itulah dua pertanyaan yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Itu yang asli program di mana-mana Pak. Tidak cuma di sini saja itu. Jadi begini loh. Di Nagam Zubat merujuk kepada dawuh Kanjeng Nabi, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil watan. Orang itu kalau bodoh lalu belajar menjadi alim, maka orang kalau sudah alim wajib mengamalkan ilmunya. Kok nyampe ada orang alim seperti Bapak Pak Yai ini yang sudah pernah mondok, yang sudah pernah sekolah, nyampe profesor doktor, nyampe LC, nyampe pernah kuliah di Yaman, di Mesir dan lain sebagainya, tapi akhlaknya tidak seperti yang dipelajari, perangainya tidak seperti yang dipelajari. Rasulullah mengatakan mu'adzabun min qabli ubbatil watan. Sebelum semua manusia, bahkan orang kafir diadab, kiai itu akan diadab oleh Allah lebih dulu. Jadi kiai sing perintah sedekah, jariah, agol nyuruh beli kalender, coba mungkin aku dewe. Kalender yang di rumah gratis, nyuruh masyarakat sedekah, kotak masjid berjalan, kiai jadi imam, orang tono duit dewe, mereka yang imam bahkan. Sedekah, semua jamaah, iuran pengajian semua, ada yang 5.000, 10.000, kiai jebul malah orang urunan dewe. Kalau di akhirat kiai semacam ini akan diadab oleh Allah sebelum semua manusia diadab, sebelum penyembah berhala diadab. Makanya saya tadi ngomong, selama 3 orang ini baik, insya Allah masyarakat baik, kiainya harus baik, umarwanya, pejabatnya harus baik, terus adilnya muslimin, orang-orang kaya harus baik. Selama 3 perkara ini baik, insya Allah semuanya baik. Makanya semestinya loh Pak Yai itu woro-woro monggo sedekah masjid, ini saya akan nyumbang 1 tronton semen, memberi contoh baru niru Kanjeng Nabi. Dulu Rasulullah setiap kali menganjurkan sahabat untuk sedekah, Rasulullah pertama kali yang paling segala-galanya untuk sedekah. Harus seperti itu. Bahkan saya di daerah saya itu desa musola, nggak usah diceritakan. Pokoknya kiai itu harus memberi contoh yang baik. Nanti kalau kiai memberi contoh yang baik, nanti masyarakat akan kiai itu. Tapi kalau tidak memberi contoh yang baik, akibatnya masyarakat pret jarkoni. Terus betul, pinter kiai nasihat, raisong lah, koni nganjurke kurban, orang kurban dewe. Paham nih? Semoga saja ini menyinggung perasaan saya. Kalau Romo Yai ini insya Allah baik-baik semua, gak ada yang jelek, jujur semua. Melarang anggota takmir menggunakan uang masjid, alasannya ini uang masjid haram digunakan. Jubul Pak Yai ini gunakan duit masjid dewe. Masya Allah, hukumnya haram, tidak boleh
Uang masjid tidak boleh dipinjamkan, uang masjid tidak boleh digunakan, uang masjid hanya untuk masjid. Diletakkan di mana monggo, sing penting jangan digunakan. Ini yang menjadikan masyarakat gak percaya. Makanya bukan berarti wah masyarakat itu kalau sama kiai kampung gak hormat, tapi kalau kiai gemar moro wah gandung tangannya, misi pengajian di rumah saja, dua naik salam template wajel. Bukan masalah itu, tapi percontohan itu harus penting. Insya Allah barokah. Kemudian pertanyaan yang nomor 2 apa tadi, Mbak? Jumatan. Jumatan, syaratnya Jumatan harus di masjid. Menurut Mbak Malik, menurut Mbak Malik harus di masjid. Jumatan di rumah nggak sah. Tapi menurut mazhab Syafi'i tidak wajib di masjid. Seumpamanya 1-2 RT mutung gara-gara tidak cocok dengan kiai masjid, gara-gara korupsi duit sumbangan, terus rong RT gawe Jumatan sendiri neng rumahnya bapak kae, itu hukumnya sah. Hukumnya sah dengan syarat ada pertikaian warga yang tidak bisa disatukan, itu boleh. Sebabnya di antara yang membolehkan ta'adudul Jum'ah adalah masyarakat tidak bisa disatukan. Tokoh nggak bisa disatukan boleh. Ya, boleh. Apalagi Jumatannya wis pun penuh. Jadi masjid wis pun namanya bed. Itu secara hukum sudah waktunya masjidnya bubar. Utawa masjidnya diperbesar lagi. Paham ya? Jadi kalau mazhab Maliki wajib di masjid, Pak. Di rumah nggak boleh. Tapi kalau apa itu ada seperti tadi boleh, dengan syarat harus dilakukan orang banyak. Lah Jumatan sing imami suami, sing isi khotbah istrinya, sing bilal anake. Waduh. Gak boleh. Bangga. Jadi maksud saya boleh itu Jumatan yang dilakukan orang banyak. Jangan hanya sekedar individual orang. Kalau dilakukan individual orang nggak boleh. Jangankan di rumah, panjenengan carry rakaat. Imam sudah tahiyat akhir, panjenengan itu harus sholatnya 4 rakaat ini. Nggak boleh hanya 2 rakaat. Harus kecuali kalau harus 1 rakaat. Sebab Jumatan itu yang wajib hanya rakaat pertama. Makanya bapak-bapak Jumatan entuk sak rakaat terus jenengan lo kebut terus lunga ora apa-apa. Tapi ora kudu misik. Misik halal. Sebab Jumatan yang wajib hanya rakaat pertama, rakaat kedua tidak wajib. Paham Ibu? Ibu-ibu kalau Jumatan sudah menggugurkan sholat duhur. Ini banyak yang salah paham itu. Mengira ibu-ibu Jumatan hukumnya sunnah, terus nak berjumatan wajib sholat duhur. Enggak. Buka di kitab Fathul Mu'in atau di Anatul Talibin. Jadi ibu-ibu kalau Jumatan sudah menggugurkan sholat duhur. Zaman Kanjeng Nabi yang Jumatan tidak cuma lelaki saja, perempuan. Di sini perempuan ada Jumatan enggak, Pak? Enggak ada. Mulai sholat Jumat diadakan apa Bu? Prasmanan, sembako, 50.000. Insya Allah berangkat kabeh. Aku, silakan yang lain. Ayo, 2 pertanyaan lagi. Silakan. Ya oke, silakan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mau nanya Pak Ustadz. Ya siap Bu. Ini kan sebentar lagi mau Idul Adha. Ya. Terus jika ada seseorang mau berkurban, namun dia belum ada akikah, apakah ia mendahulukan akikah dulu atau berkurban? Atau bagaimana Pak Ustadz? Itu saja yang ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang sudah waktunya berkorban tanggal 1 ya, apa tanggal 10 ya, sudah masuk pada tanggal 10 Dzulhijjah.
orangnya belum pernah akikoh. Yang didahulukan akikohnya apa? Kurbannya. Ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan kurbannya, karena kurban itu cuma 3 hari. Kalau akikoh setahun cukup. Jadi kurban dulu enggak? Nanti masalah akikoh nanti bulan-bulan yang akan datang nggak apa-apa. Jadi kurbannya dulu. Ada ulama yang mengatakan akikoh dulu. Sebab akikoh itu sunnah nafsiyah ainiyah. Sunnah ainiyah. Tapi kalau kurban sunnah kifayah. Jadi kalau akikoh sunnah individual, hari dilaksanakan. Tapi kalau kurban sunnah kifayah. Satu keluarga menyembelih kurban satu cukup. Satu keluarga tidak kena kemakruhan. Tapi kalau satu keluarga nggak ada yang kurban sama sekali, satu keluarga pengen makruh, kurban bagi kurban perasaan. kurban minimal mengikuti dawuh Ibnu Abbas. Apabila di antara kamu tidak mampu berkurban dengan kambing, tidak mampu berkurban dengan sapi untuk 7 orang, kerbau untuk 7 orang, onta untuk 7 orang, maka nyembelihlah ayam. Apa manuk merpati? Ayam kok manuk ibu bojomu hilang. Kemana ibu bojomu itu sebenarnya? Ayam Ini Ibnu Abbas sebagai jauh fatwa, kalau tidak mampu membuat kurban pakai kambing, nyembelih ayam. Tapi nak iso ojo. Lah kok Pak Camat nyembelih ayam? Waduh. Pak Camat kurban ya? Kita pengen mesin ya? Mesin tos siji. Kurban, Bu. Kurban itu tadi yang gemuk. Jangan cari sebenarnya murah. Pak panitia, ini ada uang 1 juta, bu olehmu golekno, sebenarnya kita wedus. Waduh. Kurban itu yang gemuk, jangan yang kurus. Kalau kekurusan tidak sah. Nggih, paham Bu? Nggih. Kemudian kurban itu boleh urunan. Jamiah yasinan. Urunan 100 ribuan. Dibuat beli kambing, dapat kambing 2, anggota jamaahnya 50 orang. Sah apa tidak? Sah. Dengan syarat niatnya harus 1 orang. Pak, tahun ini diniati kanggo Pak Ketua, tahun besok Pak Sekretaris, besoknya lagi Pak Bendara, gitu kan Bu? Jadi anak-anak iuran membuat kurban, iuran 100 ribu, dapat kambing 1 semisal. Ini kurbannya tetap sah dengan syarat diniati 1 orang. Mungkin niatnya untuk Pak Guru disembelih. Apa? Nanti 1 kecamatan urunan. Tuku samping. Terus diniatkan untuk Pak Camat sah. Tapi kalau niatnya untuk orang banyak tidak sah. Tidak sah. Makanya kalau sebenarnya itu arisan utawi iuran kurban sah dengan syarat niatnya untuk 1 orang. Kalau urunannya sapi, niatnya untuk 7 orang. Khusus bapak-bapak, ibu-ibu yang nadar kurban. Pak Yai, saya nadar kurban, saya nadar kurban kambing ini, maka ibunya tidak boleh ikut makan daging kurban ini. Kalau ada ibu kurban, maka dagingnya ini nggak boleh dimakan. Begitu juga anak-anaknya yang wajib dinafkahi, tidak boleh. Semisal ya, ibunya ini punya anak-anak kecil 3, ini anak 3 nggak boleh ikut makan. Jadi nanti kalau panitia memberi, tolong disisihkan yang nadar-nadar ini, karena orang yang nadar tidak boleh ikut makan. Tapi seumpama ada orang nadar nyembelih kambing,
tapi yang disembelih sapi. Sapi kan untuk orang 7 kan. Ini yang tidak boleh dimakan hanya sebagian 1/7 saja. 1/7 daging sapi jangan dimakan, lainnya boleh dimakan. Paham? Paham ya? Paham. Kemudian kurban yang paling baik itu diberikan sama apa itu yang paling utama nih, yang paling utama yang asli disembelih sendiri yang paling utama. Kenapa seperti itu? Supaya saudara-saudaranya itu nanti kebagian. Sedangkan nanti kalau panjenengan korban sapi, kamu taruh masjid, akibatnya saudara panjenengan, keluarga panjenengan yang di daerah sana gak kumanan, atau enggak? Gak kumanan. Yang utama disembelih sendiri. Tapi kalau panjenengan tidak bisa bagi secara rata, serahkan sama panitia sambil memberi uang. Kalau sapi berapa Pak Yai? Sapi 300, kalau kambing 200. Wah, aneh ya? Aneh toh, sapi 300, nah kambing 200. Aku setor sapi aktif. Mungkin pikirannya Pak Yai anu, mergo sapi sing nyembelih wong siji. Tapi nak wedhus wong siji. Mungkin ngoten. Mungkin. Mungkin gitu mungkin. Kalau di tempatku 500, ada yang 1 juta Pak. Kan ya? Jadi apa itu sapi kalau tidak bisa merawat sendiri serahkan sama panitia. Tapi wajib memberi ongkos. Apabila ada orang ngantarkan kambing atau sapi dibawa ke masjid, kemudian terus hanya memberi saja, nggak memberi uang, dosa. Kenapa dosa? Dia memperkerjakan orang lain tanpa memberi ongkos, haram. Itu persis panjenengan nyuruh orang untuk mengatakan data bangun 1 hari, nggak kamu gaji. Nggak boleh itu secara hukum. Makanya nyerahkan sama panitia juga harus memberi uang. Kambing 200, kalau sapi 300. Semoga saja panjenengan semua korban semua nih. Ayo korban semua. Saya bapaknya di sini loh, korban terluas. Semoga saja, masya Allah mau suke-suke. Kalau panjenengan pengen 1 tahun tidak bangkrut, korban. Walaupun dengan cara utang. Lalu resepsi sih ngelupain utang. Ini untuk agama, ini untuk syiar Islam, ini untuk persembahan kita kepada Allah. Inna Allah lan tanalul. Allah itu tidak diterima, itu bukan masalah kambingnya, tidak masalah dagingnya, tidak masalah dadanya. Yang diterima adalah ketakwaan kita. Kan Bu, saya itu kalau nggak punya uang utang. Kemarin saya haji utang. Ya nggak untuk agama. Terus ngenteni nak duit. Kapan jenenge duit? Nunggu kalau kaya. Oh kita ini bin fakir. Dia anak siji fakir, anak loro fakir, duwe mantu je fakir, duwe cucu masih fakir. Nunggu kalau kaya. Seumur hidup tidak akan mampu untuk berkorban. Bapak Ibu, nggak punya uang, hutang. Beli motor aja dari kredit. Untuk korban nggak wani hutang. Insya Allah, seumpamanya panjenengan berani hutang untuk berkorban, insya Allah sukses dunia akhirat. Allahumma amin. Sukses. Nanti kalau tidak sukses telepon saya. Nanti kambingnya tak ijoli. Paling piro? 3 juta Pak. Ya, 5 juta. Wes, sing utang 1 tahun agak sukses, nanti telepon ke saya, tak ijoli, tak 2 kali lipat, 10 juta. Woi, 10 juta. Bang, siap kurban? Siap. Ini. Siap kurban? Siapa tahu? Ya, punya uang sendiri Kiai, punya uang sendiri. Adol selope bojo.
atau sepatunya beli suami. Satu lagi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya Ustaz. Mau tanya bagaimana cara mendidik anak dari usia dini di zaman era digital ini. Dan tadi panjenengan sampaikan jangan khawatir kalau anak-anak menonton film porno, dan bagaimana cara kita untuk gimana ya agar anak-anak itu bisa berpikir positif, ataupun kita itu mempelajari anak-anak tentang aurat-aurat kita, batas-batas aurat, agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Kedua, ini ada titipan dari teman. Untuk akikah itu kan kambing. Untuk anak laki-laki kan 2 ekor. Bagaimana kalau diganti dengan sapi, dan gimana perhitungannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma fil aba fil abna. Apa-apa yang terjadi pada kedua orang tua akan terjadi pada anak. Ada seekor harimau, ada seekor kucing, ada seekor singa, punya anak di waktu kecil seperti kucing punya. Kira-kira harimau susah enggak? Enggak. Kenapa enggak? Nanti kalau dirasa anaknya juga berubah menjadi harimau. Jadi begini Bu, kalau panjenengan pengen mentarbiahkan anak yang baik, panjenengan jangan usah pusing dengan keberadaan anak. Yang penting bapak dan ibu, suami istri baik, nanti anak-anaknya akan baik. Saya itu memahami orang tua saya. Orang tua saya punya anak 7. Belum pernah ayah saya ngomong gini, ayo jamaah sholat sunnah, belum pernah. Ayah saya membiarkan anak semaunya sendiri. Tapi ayah saya, Masya Allah, tidak pernah sepanjang hidupnya meninggalkan jamaah. Sebab beliau imam masjid, imam musola. Percaya nggak? Ayah saya kalau subuh nyampe matahari terbit, belum pernah tidak wiridan. Pokoknya kalau belum matahari terbit, belum keluar dari kamar. Dulu di waktu masih muda, saya masih kecil, yang dibaca Manaqib Syabul Jilani dikatamkan. Tapi setelah 7 tahun sebelum wafat, beliau selalu membaca Al-Quran terus menerus. Apa yang terjadi? Semua anaknya ayah saya jadi ulama semua, kaya semua, sukses semua. Yang lelaki 4 jadi kiai semua. Belokannya orang tua baik. Saya dulu itu belum pernah dilarang bapak saya, ojo merokok, belum pernah. Saya sering latihan merokok. Berhubung ayah saya tidak pernah merokok, dengan sendirinya saya sadar tidak merokok. Bapak-bapak sering jangan rokok, ya Pak Ani dimeng rokok. Maka anaknya akan merokok. Berselebih kemana? Maaf, tidak ada. Jadi yang terpenting Bu, panjenengan baik, nanti anak panjenengan akan baik. Panjenengan nggak usah khawatir. Dengan gejolaknya digitalisasi, dengan gejolaknya media sosial yang semacam itu, film porno yang menyebar di mana-mana, setiap Facebook berterbangan pemuda-pemudi yang berhubungan seperti itu. Panjenengan nggak usah khawatir. Yang penting akhlak panjenengan baik, insya Allah akan menjadi cerminan anak. Terus bagaimana dengan anak-anak kita? Mau tidak mau tetap diajarin, tetap dididik, tetap diingatkan. Karena kewajiban orang tua terhadap anak, bila mana anak perempuan kewajibannya 4 Bu. Kalau anaknya lelaki kewajibannya cuma 3. Kenapa seperti itu? Lelaki sama perempuan akalnya cerdas lelaki. Saking cerdasnya lelaki, nyampe-nyampe anak kalau lelaki, kalau masih sekolah,
itu gak butuh ringkeng. Makanya saya dapat ringkeng perempuan terus loh, ya kan? Kenapa seperti itu? Jiwanya lelaki dari sejak kecil sudah ditancapkan oleh Allah, jiwa mengalah. Ibadah jiwa mengalah. Masalah tukaran di keluarga, bapak sama istri, soalnya bapak mau gegem tangan kalah itu, runtuh itu perempuan. Tapi apa yang terjadi? Bapak selalu kalah. Rokokan sambil duduk nonton TV, diomelin istri dari A sampai Z, bapaknya diam aja. Diam aja, nyampe nasibnya kaum lelaki. Bapak yang lebih dulu daripada kaum perempuan. Percaya? Biasanya jauh Imam Ghazali. Kenapa bapak lebih dulu matinya daripada kaum perempuan? Sebab gara-gara bapak-bapak ini kalau punya masalah dinding di dalam hati, setiap bertengkar dengan istri, bapak selalu mengalah. Bukannya kalah, enggak, mengalah. Lalu badan, makanya semua area yang butuh kekuatan, bapak yang selalu dinomorsatukan. Imam masjid, bagaimana imam masjid panjenengan? Nggak bisa istiqomah panjenengan. Percaya apa enggak tuh? Oh sampai lagi nifas, hamil. Tapi ini mami jumatan kalau meteng ini. Allahu Akbar. Ya. Tapi masya Allah. Jadi Bu, apa itu kewajiban orang tua terhadap anak perempuan itu 4. 1, memberi nama yang baik. Lelaki juga gitu, memberi nama yang baik. Nomor 2, dinafakoi. Kalau ada orang punya anak, punya istri, kok dilantarkan dosa? Walaupun dia olehnya melantarkan gara-gara itikaf di masjid satu menuju masjid yang lain. Mohon maaf, saya tidak jelek-jelekin jamaah jauh enggak. Bukan saya jelek-jelekin apa itu jamaah tabligh enggak. Saya sendiri juga orang tabligh. Saya sendiri juga jauh dah. Kalau ada orang punya anak istri ditelantarkan di rumah, alasannya wajahidu fi sabilillah bi amwalihim, bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian anak ini ditelantarkan, dia bawa nomor gas dari masjid satu ke masjid yang lain, nyampe menelantarkan anak istri, hukumnya dosa. Hukumnya dosa. Boleh seperti itu dengan syarat anak istri jangan ditelantarkan. Seperti Pak Haji itu yang sering 40 hari keluar, anak istri cukup. Tidak sampai kan utang banting cewek masalah. Ada di parani banting cewek ngomong pada bujini, ya ngomong ya, nah aku rumah di Jakarta ya. Padahal ngumpet di jalur gentong, kan? Jadi nomor 2, nomor 3, harus diakhlakan yang baik. Anak lelaki atau perempuan harus dididik dengan pendidikan yang baik. Letakkan di madrasah diniyah, letakkan di pondok pesantren. Kalau meletakkan anak di madrasah diniyah, jangan hanya sekedar menyerahkan saja. Sampai kapan pun panjenengan kalau menyerahkan anak di madrasah diniyah, tapi panjenengan tidak pernah bisa roi gurunya, jangan berharap putra putri panjenengan alim alama. Jangan mengharapkan putra putri panjenengan menjadi ulama besar. Supaya menjadi ulama besar, guru madrasah diniyah itu disedekahi. 1 bulan, satu bulan ngedekahi guru madrasah berapa, Bun? Kalau SPT-nya 50, kalau sedekahi sesuai kan. Ya diberi, Bun ya. Loh, ini kok semua masyarakat apa ini? Masyarakat Kombeng serentak bayar iuran sahriyah 50.000, terus bisa roi 100.000 kepada Pak Guru. Aku yakin Pak Guru bajunya orang molor modal. Aku yakin Pak Guru, Bu Guru madrasah diniyah jam 2 sudah ada di kelas. Kenapa jam 2 Pak Guru, Bu Guru isi nyemprot nggone sapa? Isi ngereke wedhus, isi golek kayu ning alas. Kenapa? Jawabnya cuma 1, panjenengan menitipkan anak tidak pernah memikirkan nafkahnya guru. Paham Pak Guru? Kalau bisa Pak Guru,
Pak Kepala Madrasah ada nggak? Ada. Kalau bisa, woi Kepala Madrasah, itu sekolahan itu toh, sekolahannya kan ada berapa? 6 ya? 6 ya? Itu kelas 1 Madrasah Dunia. Depannya diberi kotak amal terbuat dari kaca. Paham? Terbuat dari kaca. Nanti setiap anak sekolah tolong diberi jajan dan diberi sedekah untuk Pak Guru. Nanti dimasukkan di kotak amal yang terbuat dari kaca. Insya Allah hebat. Kotak amalnya jangan kayu, gak ketok, kenapa kena kerdus, malah diakan hasilin. Terbuat dari kaca. Itu uang sedekah untuk Pak Guru. Kan gak mungkin dong wali santri setiap bulan, setiap hari datang ke sekolah, kan gak mungkin deh. Jadi selain panjenengan memberi jajan anak pun, nanti diberi uang berapa? 10.000 semisal, yang 5.000 untuk jajan, yang 5.000 untuk sedekah. Saya membuat seperti itu kok sukses saya. Alhamdulillah, saya ini 1 bulan tidak kurang dari 1,5 miliar. Alhamdulillah. Ada kiai duitnya setiap bulan 1,5 miliar. Nak ngomong betah, nanti betah. Memang duitnya sih ya, linu-linu. Nak guju, neng wajah tok. Hati ini bingung. Kita ini kalau di kolektor. Hah? Paham kok? Paham ya? Mulai sekarang deh. Coba Pak Guru buatkan kotak amal terbuat dari kaca. Pak Ayun, nanti kalau sudah jadi potretkan ke saya. Potretkan ke saya. Lu nak ngomong aku komen nyumbang. Apa ngerti? Pak Guru waktu masih motor foto padahal Pak Camat mobilnya jieng. Ya kan tadi Pak tadi semua sing mobilnya kurang miliar setengah. Pak Haji Mahmud ya. Kalau mau tak lupa mobilnya Pak Haji Mahmud, masya Allah, masya Allah. Kiai mobilnya kan orang kaya, pakai orang kaya, kualat. Semestinya kiai itu mobilnya kudu luwih apik daripada pejabat dan daripada ahlinya. Niku sunai Kanjeng Nabi Pak Camat. Kanjeng Nabi dulu punya ontanya Rasulullah lebih bagus daripada semua ontanya para pejabat dan semua ontanya para ahlinya. Semoga saya kiai-kiai kalian juga kabeh. Kan deh? Nanti sedekah ini deh, cesprung. Akan lahir ulama-ulama hebat. Tapi kalau guru madrasah disengsarakan, ditelantarkan, tidak pernah dipikirkan, ojo ngarep-ngarep. Paham? Paham ya? Nomor 4, apabila sudah dewasa, carikan suami. Namun lanang tidak. Kenapa lelaki tidak harus dicarikan suami? Istri, sebab lelaki itu cerdas. Lirik ini langsung katut. Sing penting duit. Bil fulus syai'in fulus. Wong wedok sing penting duit. Nyampe-nyampe Kanjeng Nabi dawuh, wahai para sahabat, nikahkan putrimu dengan Utsman. Ini pasti hati Kanjeng Nabi. Bu, nanti kalau punya istri, nikahkan dengan Utsman dulu ya. Nikahkan anak putrimu dengan Utsman. Kenapa Rasulullah dawuh seperti itu? Kok Rasulullah tidak dawuh nikahkan putrimu dengan Ali? Padahal Sayyidina Ali alim ulama. Kenapa Pak Rasulullah lebih ke Utsman? Sebab perempuan itu kalau sudah berkeluarga, ilmu itu nomor 99. Ya bang ya, ya bang. Beda. Hari ini apa sih itu sebenarnya cara sholat? Ya, biar kami ini kudela anak. Mas kawin itu niru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mas kawin 20 unta. Sebagian ulama 30 unta, sebagian ulama 40 unta, sebagian ulama 50 unta, sebagian ulama 100 unta. 20 unta saja. Unta itu kalau bagus harganya 100 juta. 100 juta kali 20
Berapa Pak Camat? Berapa? 2 miliar. Rasulullah nikah dengan Sayyidatina Khadijah 2 miliar. Ada nggak orang sini 2 miliar? Nggak ada. Masa Allah 100.000. Tahu sih saya. 100.000 biar kan saya benar. Mas kawin itu berupa uang, jangan berupa semangat sholat. Ya, berkawin yang jadi kuntilanak. Ya, kan rukuan terus, subhanallah. Ada. Amin. Rasulullah dawuh, nikahkan putrimu dengan Utsman. Maknanya bagaimana? 1. Lelakinya lebih pintar daripada perempuan itu. Jadi bini sebati ini siapa namamu ini? Sari. Jadi lelakinya ini semisal Sari ini lulusannya SMP. Minimal cadangan ini SMA gitu. Lulusan apa nih? SMP kan? SMP. Minimal SMA. 1. Pendidikannya lebih tinggi. Nomor 2. Tingginya itu harus tinggi. Kenapa kita tunggu bojone semene? Ya kesandung bojone. Paham? Jadi suami itu harus tinggi banget. Nomor 3, suami itu harus lebih kaya daripada perempuan. Bahaya ada lelaki fakir nikah dengan perempuan yang kaya. Ini tumpahannya Pak Jino. Cuma gak nikah sama lelaki tumpahannya kotor. Nyampe Rasulullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan Sayyidina Utsman. Setelah Sayyidina Utsman wafat, Rasulullah menikahkan putrinya lagi dengan Sayyidina Utsman, namanya Ummu Kulsum. Setelah Ummu Kulsum wafat, Rasulullah dawuh, seumpamanya aku masih punya istri, punya anak perempuan, tentu anak perempuanku nikahkan dengan Utsman. Wahai para sahabat, apabila engkau punya anak perempuan, nikahkan dengan lelaki dengan Utsman. Artinya bagaimana? Lelakinya sukses. Ojo sing penting hala sing penting dibayar lah wis. Ya, kanggo sebabnya nanti kalau sudah berkeluarga, jebul-jebul yang menjadikan keluarga hancur itu ada orang ketiga. Siapa Bu? Mas Eko. Mas Ekonomi. Paham? Itu loh Pak Kono itu, Pak Camat yang simpan. Ini gue pengadilan agama bagaimana nih? Mesti ada orang perselisihan masalah ekonomi nih. Paham? Jadi ini. Semoga saja pertemuan saya bermanfaat. Yang tanya tadi mana? Masih ada begitu ini? Apa yang 1? Yang 1 kurban. Apa itu? Akikoh. Akikoh itu kan kambing. Bagaimana kalau diganti dengan sapi? Bismillahirrahmanirrahim. Akikoh sunahnya itu pakai kambing. Seumpamanya pakai sapi sah, nggak apa-apa. Di kitab-kitab banyak. Cuma kalau lelaki kan kambing 2 nih. Kalau perempuan kambing 1. Itu sunahnya. Artinya seumpamanya anak lelaki diakekoi kambing 1 nggak apa-apa, Pak Camat. Nggak apa-apa. Cuma sempurnanya kambing 2. Kalau kambing 1 nggak apa-apa. Saya pernah ngakekoi anak saya pakai kambing 1. Bahkan Rasulullah pernah punya cucu namanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Rasulullah menyembelih kambing 2. Yang 1 untuk Sayyidina Hasan, yang 1 untuk Sayyidina Husain. Itu bukti bahwasanya akekah untuk lelaki tidak harus kambing 2. Seumpamanya 1 tetap sah. Paham? Tetap sah. Dan kambingnya tidak harus jantan. Kambing betina nggak apa-apa. Yang penting lemu. Kambing lanang tapi guling, wedok tapi gemuk. Pokoknya apa yang dipentingkan itu dagingnya Bu. Hah? Paham Bu? Wong lanang guling kalau wong itu lemu gilu-gilu. Mantep di Bu. Mantep wedok. Nah, niku nak wedhus niku apik wedok. Paham ya? Nah, nanti kalau masalah diganti sapi sah, jadi seumpamanya diganti sapi sah. Cuma kalau sapi itu untuk orang 7,
Tapi kalau akikoh berarti untuk 2 lelaki sama 1 perempuan. Demikian silaturahim saya sama panjenengan. Ladae atau pembicaranya orang Demak seperti ini. Rumah saya itu dekat dengan lautan, jadi suaranya kenceng dan keras, orangnya keras. Mohon maaf seumpamanya ada perkataan yang kurang berkenan sama Bapak Ibu. Lain waktu kalau ke Demak silakan mampir nih, mampir di Kanjeng Sunan Kalijogo. Dekat dengan Kanjeng Sunan Kalijogo, nanti panjenengan telepon kula. Nomor WA-ne sama tulis. Kok ngerti mau sampean kejerat utang gak sembayar? Alhamdulillah. 081 228 032 825. Tahu lagi 081 228 032 825. Nanti kalau panjenengan mumet nelpon kula. Mungkin aja jalan-jalan yang Demak. Semoga saja manfaat barokah Pak Yai, Pak Panitia semuanya. Mohon maaf, mungkin Masya Allah Pak Camat tak sikit-sikit, mohon maaf nih. Tapi buku-buku iso. Moga kita bersama di mungkin manfaat barokah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah bersyukur memberikan Sayyidina Muhammad dan Sayyidina Muhammad. Allahumma barik ya Allah majlisana hada. Allahumma barik ya Allah ta'allumana hada. Allahumma barik ya Allah ta'limana hada. Allahumma ya Allah aslih umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma jabbilna bil afiyah wassalamah wa haqiqna bi taqwa wal istiqamah wa ibna min mujibati Tuhan wa alihi wa sahbihi wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran, kami ucapkan kepada beliau. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan menjadi Kita Timur telah selesai. Coba ilmunya didapat, tahu jadikan iman nafingan baru kami dunia khatalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam kegiatan ini terdapat kata-kata dan sikap yang kurang berkenan di hati para hadirin dan hadirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.